Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sandi Puspa, NIM 201910430311204 dari kelas 5 DPGSD. Untuk memenuhi mata kuliah kepramukaan SD, saya akan membuat tutorial cara membina pramuka yang diawali dengan pembukaan, yaitu terdapat upacara pembukaan ataupun bisa diganti dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian masuk pada tahap kedua, yaitu pembekalan materi. Kemudian masuk pada tahap ketiga, yaitu adanya permainan atau game. Kemudian masuk tahapan keempat sebagai tahapan penutup, yaitu menyanyikan lagu Sayonara. Dan yang terakhir menyanyikan lagu nasional ataupun dengan melakukan upacara penutupan. Tutorial mengajar pada saat ini akan membahas mengenai materi pada SKU Mula Siaga nomor 11, yaitu cara membaca jam, baik jam analog dan juga jam elektronik. Mari kita mulai tutorial cara membina pramuka melalui dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Semangat pagi, pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan kakak Putri Sandi Puspa. Ya, adik-adik bisa memanggil kakak dengan Kak Putri. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai SKU nomor 11 mengenai cara membaca jam, baik jam analog dan juga jam elektronik. Sebelum itu ya adik, mari kita melaksanakan upacara pembukaan dan juga menyanyikan lagu nasional. Marilah kita mulai dengan menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih adik-adik. Kemudian Putri akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh adik-adik saat ini. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu pada SKU Siaga Mula pada materi membaca jam dinding dan juga jam analog, yaitu yang pertama, melalui kegiatan permainan keliling dunia, adik-adik dapat mampu meningkatkan berpikir kritis melalui cara membaca jam dinding atau jam analog. Kemudian yang kedua, melalui permainan berkeliling dunia, peserta didik mampu mengelola informasi dengan baik dan benar. Kemudian, melalui kegiatan permainan berkeliling dunia, peserta didik mampu meningkatkan fokus. Oke kakak-kakak sekalian, sebelum kakak-kakak nanti melakukan permainan berkeliling dunia, tentu kakak-kakak harus mengetahui pembekalannya sebelum kakak berkeliling dunia, benar tidak? Iya, benar sekali. Mana semangatnya dong, mana? Iya, terima kasih. Nah, kakak Putri akan memberikan pembekalan atau materi sebelum adik-adik berkeliling dunia agar kakak-kakak sekalian tidak tersesat nantinya. Oke, kali ini Kak Putri akan memberikan materi yaitu mengenai jam. Yaitu terdapat 2 jam, yaitu jam analog dan juga jam elektronik. Adik-adik tahu apa itu jam analog dan juga jam elektronik? Nah, kakak-kakak sekalian tentu sudah mengetahui jam analog itu seperti apa yang biasa adik-adik atau kakak-kakak jumpai di rumah, yaitu jam dinding. Kak Putri sudah menyiapkannya, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh jam analog atau kakak-kakak sekalian mengenal dengan jam dinding di rumah. Apa sih jam analog? Ya, jam analog merupakan jam yang menampilkan clock face dalam 12 jam, yaitu mulai dari angka 1 hingga angka 12. Nah, seperti ini. Apa ciri khususnya jam analog? Nah, jam analog ini memiliki 3 jarum, yaitu ada jarum pendek yang menunjukkan angka jam, ada jarum panjang yang menunjukkan angka atau keterangan menit, kemudian terdapat jarum yang selalu bergerak setiap detiknya, itu yang menunjukkan waktu atau keterangan detik. Nah, dipaham? Kemudian, Kak Putri, bagaimana dengan contoh jam elektronik? Nah, jangan khawatir, kakak juga sudah menyiapkan contoh jam elektronik. Jam elektronik seperti ini adik-adik, apakah adik-adik terlihat? Nah, contoh jam elektronik seperti ini. Terdapat angka di dalamnya yang langsung menunjukkan waktu atau jam saat ini tanpa adik-adik tidak perlu bersusah payah menghitung menit dan juga detiknya, karena di sini sudah langsung tertulis secara langsung. Baik adik-adik,
Mungkin apabila cara membaca jam elektronik adik-adik tidak merasa kesulitan karena adik-adik tinggal hanya membaca keterangan yang sudah ada di sini seperti ini. Contohnya jam 12.35. Nah, adik-adik sudah bisa langsung tahu jamnya, cara membacanya. Oke? Nah, sebelum adik-adik atau kakak-kakak sekalian mempelajari suatu materi, tentu kakak-kakak harus memahami sejarah dan dasarnya agar lebih kenal dengan materi yang adik-adik akan pelajari. Penggunaan jam analog saat ini memiliki sejarah dahulu sekali pada zaman Yunani kuno. Yaitu masyarakat pada saat zaman Yunani kuno memanfaatkan jari untuk menghitung jam pada waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Adik-adik tahu? Nah, masyarakat zaman kuno memanfaatkan 4 jari. 4 jari ini bisa adik-adik hitung dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, masyarakat Yunani kuno menghitungnya menjadi 12 bagian waktu atau bisa disebut 12 jam. Oleh karena itu, masyarakat Yunani kuno menghitung hingga matahari terbit mulai hitungan 1, kemudian akan dilihat oleh bagaimana gerak matahari hingga matahari terbenam hingga terdapat 12 keterangan waktu atau 12 jam. Dan juga sebaliknya, saat matahari terbenam hingga matahari terbit, masyarakat Yunani kuno juga pun menghitung dalam 12 keterangan waktu, yaitu menggunakan atau melihat rasi bintang di langit adik-adik. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai cara membaca jam analog pada jam dinding atau jam analog saat ini. Baik, kakak akan menjelaskannya. Disimak ya. Ketentuan pembacaan jam analog pada saat ini ialah untuk jam di pagi hari, yaitu mulai jam 00 saat setelah tengah malam, itu pembacaan jamnya yaitu jam 1 hingga jam 12. Jadi terbatas sampai siang. Kemudian apabila lewat jam 12 siang, pembacaannya berubah adik-adik. Pembacaannya berupa angka 1 menjadi jam 13, angka 2 menjadi jam 14, angka 3 menjadi jam 15, dan seterusnya hingga pukul 12 malam, yaitu waktu 00, berarti dengan jam 11 malam, yaitu jam 23.00. Nah, dengan cara pembacaannya adik-adik, misal sebagai contoh jam saat ini, jam pendek tadi mengarahkan atau menunjukkan waktu jam. Seperti ini berarti pukul 1. Karena ini siang hari adik-adik, sehingga ibu membacanya menjadi pukul 13. Nah, untuk waktu menikah, jarum panjang ini menunjukkan angka 11. Berarti dihitung dari apabila menghitung menit dari angka 12 menuju angka 1 itu dikali 5 adik-adik, atau ditambah 5 ya. Kemudian loncat ke angka 2 dikali 5 lagi adik-adik. Nah, kemudian apabila loncat sampai 3 berarti 5 kali 5 kali 5, seperti itu adik-adik. Contohnya, apabila saat ini jarum jam menunjukkan angka jarum jam panjangnya 2 dengan jarum pendek di 1, berarti cara membacanya saat ini ialah jam 1. Menitnya berapa? Menitnya karena ada 2 lompatan sehingga dikali 5 dikali 5, 5 dikali 5 10. Nah, berarti jam 1 lebih 10 menit. Wah, selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini adik-adik siap tidak? Kita akan melakukan perjalanan berkeliling dunia. Lihat, kakak Putri sudah menyiapkan ransel untuk dibawa untuk pergi berkeliling dunia. Nah, untuk pertama-tama, Kak Putri sedang berada di Monas adik-adik, yaitu di Jakarta. Tapi kakak bingung, sekarang jam berapa ya adik-adik? Hari ini masih pagi, tapi Kak Putri bingung, sekarang masih jam berapa? Tolong bantu Kak Putri dalam menentukan dan mengetahui waktu saat ini ya adik-adik. Adik-adik bisa melihat keterangan jam di sebelah situ adik-adik. Tolong adik-adik beritahu Kak Putri ya nanti. Baiklah, kita berlanjut pada perjalanan selanjutnya. Ayo kita jalan lagi adik-adik. Wah, kakak-kakak atau adik-adik, kita sudah sampai di... Wah, ini ada di Cina adik-adik. Kita sekarang berada di tembok Cina.
Indah ya adik-adik. Aduh, tapi sekali lagi bantu Kak Putri dalam menentukan sekarang jam berapa ya adik-adik. Kak Putri tidak membawa jam. Tolong bantu Kak Putri dalam menentukan jam dan waktu saat ini dengan keterangan atau waktu yang terdapat di pojok atas. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita berlanjut pada perjalanan selanjutnya. Wah, adik-adik, saat ini kita sampai di Prancis adik-adik, di Paris. Terdapat Menara Eiffel di belakang. Nah, tapi saat ini pun Kak Putri juga bingung sekarang jam berapa ya adik-adik. Nah, adik-adik tolong bantu Kak Putri ya sekali lagi untuk menentukan jam dan waktu saat ini. Nah, adik-adik bisa melihatnya di pojok atas ya adik-adik. Tolong bantu Kak Putri ya adik-adik. Baiklah, kita berlanjut pada perjalanan selanjutnya. Wah adik-adik, kita saat ini sampai di Mekah. Aduh adik-adik, sekarang sudah malam. Sekarang jam berapa ya adik? Nah, tolong bantu Kak Putri ya dalam menentukan waktu dan jamnya saat ini. Sekali lagi tolong bantu Kak Putri dalam menentukan jam dan waktu saat ini, karena Kak Putri harus kembali ke negara Indonesia untuk menemui adik-adik lagi. Tolong bantu Kak Putri ya. Terima kasih. Wah, tadi kakak-kakak dan adik-adik sudah melakukan perjalanan berkeliling dunia. Tadi adik-adik atau kakak-kakak kemana saja nih? Tadi kakak-kakak dan adik-adik seperti pergi ke Jakarta, kemudian sempat ke Perancis, ke London, Inggris, kemudian ke Cina, dan juga terakhir adik-adik ke Mekah. Apakah adik-adik senang? Ya, saat ini atau sebelum ini adik-adik sudah mempelajari mengenai cara membaca jam. Adik-adik sudah mengetahui mulai dari sejarah jam analog, kemudian cara membaca jam analog, cara membaca jam elektronik, seperti itu. Kemudian kali ini waktu kakak sudah hampir habis adik-adik. Nah, mari kita nyanyikan lagu Sayonara bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti pembelajaran yang kakak bawakan mengenai jam atau cara membaca jam. Sekali lagi adik-adik sudah paham tidak mengenai materi yang telah kakak bawakan tadi? Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih adik-adik. Apabila ada pertanyaan, adik-adik bisa menanyakan melalui WhatsApp group yang telah ibu siapkan. Nah, kemudian selanjutnya mengenai rangkuman atau review materi pada pagi hari ini, seperti yang ibu jelaskan sebelumnya, adik-adik mempelajari mengenai jam, atau cara membaca jam. Nah, adik-adik pasti sudah paham ya semuanya. Apabila adik-adik belum paham, adik-adik bisa menghubungi Kak Putri melalui chat di WhatsApp dengan bantuan orang tua ya adik-adik. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi bersama lagu nasional. Mari kita bernyanyi lagu 17 Agustus untuk mengingatkan kita pada kemerdekaan bangsa Indonesia. Ayo, mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, inilah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Adik-adik sebelum ini sudah menyanyikan di awal menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian adik-adik mendapatkan pembekalan sebelum adik-adik melakukan permainan berkeliling dunia. Kemudian adik-adik melakukan perjalanan berkeliling dunia. Dan yang keempat tadi kita sudah menyanyikan lagu Sayonara sebagai lagu perpisahan kita. Kemudian terakhir kita menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45. Dan saat ini kakak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi selama proses pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf ya adik-adik. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran Kak Putri pada pagi hari ini. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.